Baik, selamat siang rekan-rekan dan Pak dosen. Di kesempatan yang baik ini, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan sebuah materi terkait materi Stack and Queue. Sebelum memulai presentasi, di sini kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Gede Raditya Manohara dengan NIM 2015-091031. Di sini saya sebagai moderator. Kemudian rekan saya. Perkenalkan, nama saya Indah Mahesari dengan NIM 2015-091051. Di sini kami dari kelas Sistem Informasi 2A. Baik, demi kelancaran presentasi, di sini kami akan menonaktifkan video kami agar presentasi ini berjalan dengan lancar. Baik, untuk Indah bisa di-share screen-nya. Ini merupakan topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu materi Stack and Queue. Dan next. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian stack. Stack atau tumpukan dapat diartikan sebagai suatu kumpulan data yang seolah-olah terlihat seperti ada data yang diletakkan di atas data yang lain. Kaidah utama dalam konsep stack adalah LIFO, yang merupakan singkatan dari last in, first out. Artinya adalah data yang terakhir kali dimasukkan atau disimpan, maka data tersebut adalah data yang pertama kali akan diakses atau dikeluarkan. Berikut merupakan ilustrasi kerja dari sebuah stack yang bisa kalian lihat di samping kanan. Sebuah struktur data dari sebuah stack setidaknya harus mengandung dua buah variabel. Misalnya, variabel top yang akan berguna sebagai penanda bagian atas tumpukan dan array data dari yang akan menyimpan data-data yang dimasukkan ke dalam stack tersebut. Next. Operasi-operasi dasar dalam stack ada dua, yaitu operasi push dan operasi pop. Di sini saya akan menjelaskan operasi yang pertama, yaitu operasi push. Operasi push berfungsi atau digunakan untuk memasukkan sebuah nilai atau data ke dalam stack. Sebelum sebuah nilai atau data dimasukkan ke dalam stack, prosedur ini terlebih dahulu akan menaikkan posisi top satu level ke atas. Nah, kemudian di samping kanan bisa kalian lihat prosedur dari push. Baik, bisa di next, Indah. Kemudian operasi yang kedua yaitu operasi pop. Operasi pop berfungsi atau digunakan untuk mengeluarkan atau menghapus nilai terakhir yang berada pada posisi paling atas dari stack dengan cara menurunkan nilai top satu level ke bawah. Berikut di samping kanan bisa kalian lihat prosedur dari pop ini. Baik, bisa dilanjutkan, Indah. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan stack. Kelebihannya yaitu penambahan dan penghapusan data dapat dilakukan dengan cepat, yaitu 0 atau dalam kurung 1. Selama memori masih tersedia, penambahan data bisa terus dilakukan. Dengan demikian, tidak ada kekhawatiran terjadinya stack overflow. Kemudian kekurangan stack yaitu setiap sel tidak hanya menyimpan value saja,
melainkan juga pointer ke sel berikutnya. Hal ini menyebabkan implementasi stack memakai linked list akan memerlukan memori yang lebih banyak daripada kalau diimplementasikan dengan array. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian queue. Queue atau antrian merupakan struktur data linier di mana penambahan komponen dilakukan di satu ujung, sementara pengurangan dilakukan di ujung lain. Kaidah utama dalam konsep queue adalah FIFO, yang merupakan singkatan dari first in, first out. Artinya adalah data yang pertama kali dimasukkan atau disimpan, maka data tersebut adalah yang pertama kali akan diakses atau dikeluarkan. Queue merupakan kasus khusus order list. Dengan karakteristik terbatas itu, maka kita dapat melakukan optimasi representasi aditi queue untuk memperoleh kinerja paling optimal. Sebuah queue di dalam program komputer dideklarasikan sebagai sebuah tipe bentukan baru. Sebuah struktur data dari sebuah queue setidaknya harus mengandung 2-3 variabel, yakni variabel head yang akan berguna sebagai penanda bagian depan antrian, variabel tail yang akan berguna sebagai penanda bagian belakang antrian, dan array data yang akan menyimpan data-data yang dimasukkan ke dalam queue tersebut. Adapun karakteristik penting queue atau antrian sebagai berikut. Yang pertama, elemen antrian, yaitu item-item data yang terdapat di elemen antrian. Yang kedua, head on front, atau elemen terdepan dari antrian. Yang ketiga, tail or tier, atau elemen terakhir dari antrian. Yang keempat, jumlah elemen pada antrian atau count. Ada beberapa kondisi yang bisa kita temukan dalam queue. Kondisi antrian yang menjadi perhatian adalah yang pertama, penuh. Bila elemen di antrian mencapai kapasitas maksimum, pada kondisi ini tidak mungkin dilakukan penambahan ke antrian. Penambahan elemen menyebabkan kondisi kesalahan atau overflow. Yang kedua, kosong. Bila tidak ada elemen di antrian, pada kondisi ini tidak mungkin dilakukan pengambilan elemen dari antrian. Pengambilan elemen menyebabkan kondisi kesalahan underflow. Dan adapun operasi-operasi yang ada di queue, yang pertama ada operasi enqueue. Prosedur ini digunakan untuk memasukkan sebuah data atau nilai ke dalam queue. Sebelum sebuah data atau nilai dimasukkan ke dalam queue, maka prosedur ini terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap posisi head and tail. Jika posisi head and tail masih berada pada indeks ke -1, artinya queue masih kosong. Maka prosedur ini akan menempatkan head and tail pada indeks ke 0 terlebih dahulu. Baru setelah itu memasukkan data atau nilai ke dalam array data queue. Berikut deklarasi operasi pada enqueue. Selanjutnya, operasi dequeue. Prosedur ini digunakan untuk mengeluarkan atau membuang sebuah data atau nilai yang paling awal masuk, atau yang berada pada posisi head, yakni yang paling depan dari antrian ke dalam queue. Pekerjaan yang dilakukan oleh prosedur ini adalah menaikkan nilai head satu level. Jadi setiap satu kali data dikeluarkan, maka posisi head naik bertambah satu level. Berikut deklarasi dari operasi dequeue itu sendiri. Selanjutnya, operasi isFull. Operasi ini berfungsi untuk melakukan pengecekan terhadap queue. Apakah queue tersebut penuh atau tidak?
Jika Q tersebut penuh, artinya tail berada pada posisi maksimal. Maka fungsi akan mengembalikan nilai 1 atau true. Tetapi, jika Q tersebut tidak penuh, artinya tail tidak berada pada posisi maksimal. Maka fungsi akan mengembalikan nilai 0 atau false. Dan berikut ini deklarasi dari operasi isFull. Baik, operasi Q yang berikutnya yaitu operasi isEmpty. Operasi ini berfungsi untuk melakukan pengecekan terhadap Q. Apakah Q tersebut kosong atau tidak? Jika Q tersebut kosong, artinya head dan tail berada pada posisi -1. Atau bisa juga ketika head lebih besar dari tail, maka fungsi akan mengembalikan nilai 1 atau true. Tetapi jika Q tersebut tidak kosong atau berisi, artinya head dan tail tidak berada pada posisi -1. Maka fungsi akan mengembalikan nilai 0 atau false. Next. Berikut merupakan operasi dari isEmpty. Bisa kalian lihat pada layar. Baik, bisa dilanjutkan. Kemudian operasi Q yang berikutnya yaitu operasi clear. Operasi ini digunakan untuk menghapus elemen-elemen Q dengan cara membuat tail dan head sama dengan -1. Penghapusan elemen-elemen Q sebenarnya tidak dapat menghapus array-nya, namun hanya mengecek indeks pengaksesannya ke nilai -1, sehingga elemen-elemen Q tidak lagi terbaca. Berikut merupakan deklarasi operasi clear yang bisa kalian lihat di samping kanan. Next. Operasi Q yang berikutnya yaitu operasi create. Operasi ini berfungsi untuk mengosongkan Q dengan cara meletakkan head dan tail pada indeks array ke -1. Berikut merupakan deklarasi prosedur create pada Q yang bisa kalian lihat pada di samping kanan. Next. Selanjutnya, penerapan Q atau antrian dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam pembelian tiket kereta api. Prosedur yang pertama NQ. Seseorang membeli tiket melalui tempat pembayaran tiket yang telah disediakan. Lalu prosedur DQ, setelah membeli tiket, langsung menuju tempat tunggu kereta api dengan sebelumnya petugas memeriksa cek tiket tersebut. Dan untuk prosedur clear, pembeli tiket tersebut telah terhapus dari antrian karena sudah melewati pembayaran administrasi tersebut. Untuk prosedur empty, petugas tiket kereta api melihat tidak ada lagi yang ingin membeli tiket kereta api. Yang terakhir, prosedur isFull, petugas tiket kereta api melihat masih ada pembeli tiket kereta api. Baik, sekian dari pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.